Perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa 1948-1965. Walaupun sudah menjadi negara yang dinyatakan merdeka, Indonesia mengalami banyak pemberontakan dari sebagian rakyatnya sendiri. Berikut adalah peristiwa dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Yang pertama adalah pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan ini terjadi pada awal September 1948. Pemberontakan PKI Madiun dilatar belakangi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah Perjanjian Renville yang dianggap merugikan rakyat Indonesia. Yang kedua, kekecewaan pendiri FDR atau Amir Syarif Udin dan musuh terhadap pemerintah rakyat Indonesia. Yang ketiga adalah alasan utama atau tujuan pemberontakan ini, yaitu mereka, para PKI, memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan PKI Madiun ini? Pemerintah melakukan operasi militer dengan mengirimkan Divisi Siliwangi I dan juga Divisi Siliwangi II di bawah pimpinan Kolonel Sungkono dan Kolonel Gatot Subroto. Dan pada akhirnya, pada Desember 1948, seluruh operasi penumpasan PKI selesai dilaksanakan. Yang kedua adalah pemberontakan DITII. Tujuan utama atau alasan utama dari pemberontakan DITII ini adalah membentuk negara Islam yang berdasar pada hukum Al-Quran dan Hadis. Hal ini dilakukan mereka karena merasa hukum yang diterapkan Indonesia saat itu adalah hukum Belanda atau hukum Barat yang mereka anggap bertentangan dengan hukum Islam. Pemberontakan DITII bermula dari sebuah gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo dan meluas di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Pemberontakan DITII di Jawa Barat dilatar belakangi oleh ketidakpuasan seorang Kartosuwiryo terhadap hasil dari Perjanjian Renville yang mengakibatkan wilayah Indonesia semakin sempit. Lalu upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat? Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer yang bernama Pagar Betis, di mana tentara negara Indonesia menyertakan rakyat setempat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITII di Jawa Barat. Sedangkan pemberontakan DITII di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah dan dilatar belakangi oleh pemerintah Indonesia yang dianggap sudah terpengaruh kaum kiri atau kaum komunis. Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Tengah ini? Pemerintah membentuk pasukan khusus bernama Banteng Riders yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani. Banteng Riders melakukan operasi kilat untuk menumpas gerakan DITII yang dipimpin oleh Amir Fattah. Lalu pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar dan dilatar belakangi oleh ketidakpuasan para bekas pejuang gerilya kemerdekaan terhadap kebijakan pemerintah dalam membentuk tentara republik dan demobilisasi yang dilakukan di Sulawesi Selatan. Lalu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menumpasnya adalah pemerintah mengirimkan pasukan militer di bawah pimpinan Kolonel Yusuf untuk menjalankan operasi kilat. Pada 3 Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditangkap dan ditembak mati oleh pasukan TNI. Lalu pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITII di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Letnan Ibnu Hajar dan dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah karena penerapan program rasionalisasi tentara. Program tersebut
menyebabkan tidak semua anggota pasukan Ibnu Hajar bisa masuk menjadi anggota TNI. Dan yang terakhir adalah pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dilatar belakangi oleh pemerintah yang menurunkan status Provinsi Aceh menjadi keresidenan di bawah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Keputusan ini mengecewakan Daud Bereh. Ia memilih menggabungkan diri dengan DITII pada 20 September 1953. Lalu apa yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan DITII di Aceh ini adalah pemerintah mengirimkan operasi militer ke Aceh. Setelah itu TNI melakukan pendekatan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat Aceh. Dan yang ketiga adalah Gerakan 30 September 1965 atau biasa disebut dengan G30 SPKI. Lalu latar belakang terjadinya G30 SPKI adalah pertentangan yang tidak terdamaikan antara TNI AD dengan PKI. Ada hal lain juga, yaitu menguatnya peran PKI dalam kehidupan politik Indonesia, munculnya gagasan angkatan kelima, timbulnya permasalahan tanah dan bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap tanah, dan yang terakhir munculnya isu Dewan Jenderal dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Berikut adalah tokoh-tokoh Gerakan 30 September 1965. Yang pertama ada DN Aidit, yang kedua ada Jam Kamaruzaman, yang ketiga ada Letkol Untung. Peristiwa Gerakan 30 September merupakan peristiwa penculikan pembunuhan 7 perwira tinggi militer di Lubang Buaya. Mereka adalah: yang pertama adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Yang kedua, Mayor Jenderal S. Parman. Yang ketiga, Mayor Jenderal Suprapto. Yang keempat, Mayor Jenderal M.T. Haryono. Yang kelima, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan. Yang keenam, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Yang ketujuh, Letnan Catu Pierre Andreas Tandainan. Sedangkan Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari upaya penculikan. Di Yogyakarta, Gerakan 30 September juga melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap perwira Angkatan Darat yang anti-PKI, yaitu Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Konflik dan pergolakan yang terkait dengan kepentingan. Yang pertama adalah Gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA. APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini merupakan gerakan separatisme pertama yang muncul selama Republik Indonesia Serikat. Gerakan ini dilatar belakangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan-kepentingan ekonomi di Indonesia. Tujuan APRA dan kaum kolonialis Belanda yang mendukung gerakan tersebut adalah mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan kesatuan tentara yang terdiri atas bekas anggota KNIL di negara-negara bagian RIS. Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menumpas APRA ini? Pemerintah mengirimkan pasukan untuk menumpas pemberontak yang dipimpin oleh Kolonel TB Simatupang dan Kolonel Slamet Riyadi. Yang kedua adalah pemberontakan Andi Aziz. Gangguan keamanan yang terjadi pada masa RIS salah satunya adalah pemberontakan Kapten Andi Aziz di Makassar, Sulawesi Selatan yang bertujuan menolak pasukan APRIS dari Kesatuan TNI ke Sulawesi Selatan. Lalu upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz ini? Pemerintah mengirimkan pasukan militer yang dipimpin oleh Alex Kawilarang untuk menumpas pemberontak. Yang ketiga adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Gangguan terakhir yang dihadapi RIS dan berlanjutnya masa RI adalah timbulnya gerakan separatis yang bertujuan untuk membentuk Negara Republik Maluku Selatan atau RMS.
RMS didirikan pada 25 April 1950 oleh bekas Jaksa Agung Christian Robert Stephen Sumokil yang merasa tidak puas dengan kembalinya proses NKRI pasca KMB, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957. Dewan-dewan tersebut adalah yang pertama, Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua, Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Sibolan. Yang ketiga, Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Brilian. Dan yang keempat, Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Sumual. Yang kedua adalah persoalan negara federal dan BFO. Latar belakang terjadinya persoalan negara federal dan BFO adalah sikap Belanda yang tidak mau mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia, meskipun dalam hal ini Indonesia telah menyatakan merdeka melalui Proklamasi 1945. Kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. 6 faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang mantap dan kokoh di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengolah perbedaan sara dan keanekaragaman budaya dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara. Yang kedua, adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing. Yang ketiga, adanya kemampuan untuk mereaksi dan mencegah dominasi ekonomi asing. Yang keempat, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi dalam berbagai aspeknya. Yang kelima, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi nasional atau Pancasila dan UUD 1945. Yang keenam, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional seperti bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila.